Ya, oke, sekarang kita coba bahas salah satu task dalam forensik, yaitu file carving. Nah, misalkan kita punya ini ya, suatu image hard disk atau storage device lainnya, hard disk image atau dari firmware gitu. Nah, pasti dalamnya ada banyak file-filenya ya. File ini di sini gitu. Nah, kita ingin merecover, mengambil file-file yang ditumpuk jadi satu di dalam image hard disk ini gitu. Nah, kita biasa pakai program misalnya binwalk dan juga Foremost. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu tentang konsep ini ya, file signature ya. Jadi misalkan saya punya file PNG ya, logo yang kemarin. Nah, itu kalau kita buka di dalam hex editor ya seperti ini. Nah, si signature-nya ada di awal file gitu. Nah, gimana kalau misalkan sebelum signature kita kasih data sampah gini ya. Jadi kita ambil data ngacak gini, ditaruh di depan, kita ambil data acak lagi, taruh lagi di depannya gini. Nah, jadi ini. Jadi file ini sudah tidak diawali dengan header PNG. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi kalau kemarin kalau kita pakai utility file, nah kalau kita sudah modifikasi filenya sehingga signature-nya tidak di awal, nah kemungkinan besar dia sudah tidak dikenali sebagai file itu gitu. Jadi misalkan seperti ini, file logo ipb.png, nah dia dikenali sebagai data. Jadi si utility file ini tidak tahu logo ipb.png ini file apa gitu, karena sudah kita ya istilahnya kita ini ya, kita tumpuk headernya, kita kasih suatu data-data sampah gitu. Nah, disinilah proses file carving itu berguna untuk ini apa ya, mengekstrak file yang benernya ya. Jadi kalau ini tadi kita kan tahu bahwa file PNG yang asli itu mulainya dari yang ini kan. Nah, di situ. Jadi dari situ kita nanti mulai mengekstraknya. Nah, kalau kita ekstrak manual ya kita harus cari nih, kita harus cari di mana sih header PNG itu dimulai gitu. Kemudian ini kita hapus ya. Kita hapus. Nah, kita hapus sehingga dia kembali ke header aslinya. Kalau seperti ini, maka kalau kita identifikasi dengan file lagi, nah maka dia kembali menjadi PNG image data. Nah, tapi kalau kita rusak lagi gimana? Nah, jadi ini kita rusak lagi dan kita misalkan nggak tahu PNG-nya itu mulai di mana gitu. Misalkan ininya panjang ya, kita nggak tahu header PNG itu mulainya dari mana. Nah, maka kita bisa pakai program misalnya ini ya, binwalk. Jadi gini, binwalk logo ipb.png ini. Nah, dia apa? Dia mencari, konsepnya adalah dia mencari header file yang sesuai. Jadi misalkan ini dia melihat semua byte-nya, kemudian ternyata ketemu header PNG gitu pada posisi 244 atau dalam hexanya F4 seperti ini. Jadi dia menemukan ada file PNG pada offset 244 dari depan, dari awal. Jadi file ini tadi yang kita identifikasi sebagai data, ini ternyata dalamnya ada file PNG-nya begitu, pada offset sekian. Nah, dan ini kadang binwalk juga apa, menemukan file-file lain kayak zlib compress data, dan ini karena ini ya, karena PNG dikompresi dengan algoritma apa, deflate zlib ya. Jadi oleh binwalk diidentifikasi bahwa ada file zlib juga, padahal ini adalah bagian dari file PNG-nya. Jadi ini memang kadang salah ya si binwalk apa, mengidentifikasi bagian file sebagai file lain begitu. Nah, kita bisa coba yang lebih ekstrim lagi ya. Jadi kita bisa apa, menggabungkan beberapa file menjadi satu file gitu. Misalnya seperti ini, saya punya ini ya,
file PNG, file WAV, dan file zip ini. Nah, kalau kita buka masing-masing seperti ini ya, file PNG. Nah, ini PNG kecil aja, 1 pixel, ini isinya pendek. Terus ini file lain, file WAV ya, seperti ini, ref, ini file WAV ya. Kemudian lagi file zip. Nah, ini file zip kosong ya, isinya cuma header dan ini, tapi ini file zip yang valid gitu walaupun isinya kosong. Nah, coba kita bisa gabungkan 3 file ini ya jadi 1 file. Nah, kalau di Linux kita bisa pakai cat ya. Cat misalkan apa? PNG-nya dulu, kemudian kita sambung dengan file WAV, kemudian kita sambung dengan file zip. Nah, kita masukkan ke file barunya, misalnya campur ya, campur, enter. Nah, maka nanti bakal ada ini file campur ini ya. Nah, kalau kita lihat file campur ini diidentifikasi sebagai apa nih? Nah, ternyata diidentifikasi sebagai PNG. Kenapa? Karena ini ya, coba kita buka file campur ini tadi ya, karena dia diawali dengan header PNG, walaupun apa, dalamnya ada file WAV ya, ini file WAV, ref ini file WAV, kemudian ada file zip nih, pk ini. Nah, ini jadi si utility file cuma ngelihat header pertamanya aja gitu. Tapi kalau kita pakai binwalk, coba binwalk campur. Nah, dia menemukan apa aja nih? Ada file PNG ketemu, kemudian ada lagi file zip ya. Dia menemukan file zip seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat ini apa? Dia tidak menemukan file WAV-nya ya. Ya, ini sebenarnya binwalk nih apa? Kita bisa atur dia support header file apa aja yang signature yang dia punya, database-nya ada. Kita coba utility satunya tadi yang namanya formos ya. Kalau tadi binwalk tuh untuk melihat isinya, tapi walaupun juga bisa untuk mengekstrak. Nah, kalau khusus untuk mengekstrak kita bisa pakai program formos. Jadi misalkan formos campur. Nah, processing karena dia kecil langsung selesai. Nah, hasilnya muncul ini ya, folder output seperti ini. Kita lihat dia berhasil dapat apa aja. Jadi ada PNG-nya dapat 67 bytes, WAV-nya dapat 36 bytes, tapi zip-nya nggak dapat ya, dia nggak berhasil mendapatkan file zip-nya. Coba kita bandingkan ini hasil tadi. File PNG aslinya 67 byte, dia recover dapat 67 byte juga. Tapi coba lihat file WAV-nya ya. Ini file WAV ini yang asli 44 bytes. Hasil formos recover-nya hanya 36 bytes. Jadi sekitar 8 bytes hilang ya oleh proses tadi apa digabungin tadi itu. Si formos nggak berhasil mendapatkan batas asli file WAV-nya. Ya, ini karena itu apa? File WAV itu tidak punya footer ya. Jadi apa? Kemungkinan ini dianggap bagian dari file lain gitu. 8 bytes ini kemungkinan dianggap bagian file lain oleh formos. Dia cuma ngebaca bagian ininya saja. Dan ini zip-nya nggak dapat mungkin karena terlalu kecil ya. Jadi isinya cuma header dan deretan bytes 000. Jadi tidak apa berhasil direcover oleh formos. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi proses file carving ini atau recovery ini memang tidak selalu memberikan hasil yang kita inginkan. Kadang ya tadi itu filenya nggak berhasil di recover atau kita mungkin perlu merecover manual ya, karena ini tidak semua file itu memiliki header dan footer gitu. Jadi kalau dia nggak punya footer maka nggak jelas batas akhirnya itu mana. Maka si formos cuma menebak-nebak aja gitu. Atau ya dia punya algoritma sendiri ya. Jadi tapi intinya dia nggak berhasil mendapatkan file utuhnya. Jadi file hasil formosnya tetap ya korup ya. Oke, jadi itu tadi. Nah, mungkin tadi untuk yang kasus apa kita tambahin header manual ini, mungkin kita bisa kasus lain ya. Misalkan kalau headernya rusak nih. Jadi yang tadinya PNG nih, misalkan kita iseng ubah jadi apa? Misalkan jadi IPB. Kita jadikan IPB gitu ya. Kita save. Maka apa?
Ya, dia dikenali sebagai data ya, karena ya header IPB ini memang bukan header file standar ya. Jadi yang ini kan tadi kita ngasal kasih header, kita ganti PNG dengan IPB seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat ini, kalau kita udah sering lihat-lihat header file ya, kita bisa lihat ciri khas file PNG yang lain apa? Ini nih, ada IHDR nih ya. Ini adalah apa? Header header image dari file PNG itu. Kemudian kita scroll sampai bawah, ada IN nih, ada IN seperti ini kan ciri lain file PNG ya. Jadi kalau kita punya file yang sengaja diubah headernya seperti ini, ya kita bisa aja kita perbaiki manual ya. IPB ini kan yang tadinya nggak teridentifikasi sebagai file apapun, kita ganti jadi header yang sesuai, jadi kita ganti jadi PNG lagi, kita save. Nah, baru nanti dia kembali ke file aslinya. Oke, jadi tadi tentang ini ya, kita utak-atik header file dan juga contoh file carving untuk mengekstrak file individual dari suatu kumpulan file yang ditumpuk jadi satu, misalnya dari image hard disk atau format file yang dia memang menginclude file lainnya ya. Jadi kayak VirtualBox, VMDK, VDI itu kan bisa kita format juga. Atau misalkan file PDF yang nge-embed image PNG itu juga bisa kita recover file PNG-nya saja gitu ya. Ini kalian bisa eksplorasi sendiri ya, kalian tumpuk-tumpuk file atau kalian ada file apa kalian format seperti itu. Oke, jadi itu sampai di sini dulu.